Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi, akhirnya melihat langsung suasana Sekolah Dasar Negeri Warujinggo II, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, yang hanya memiliki 15 siswa. Di ruang guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru. Hasil pertemuan tersebut, Dinas Dikdaya memutuskan dalam waktu dekat akan menutup SDN Warujinggo II. Ditutupnya SD tersebut lebih dikarenakan selama 2 tahun berturut-turut tidak mendapatkan siswa baru. Ini tiga anak gondalisasi semua sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mabalah. Babadu. Kaifa haluk Ustaz Ahmadi? Alhamdulillah ana bi khairin Ustaz. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khairin aidha. Kita langsung masuk ke bincang kita malam ini, Ustaz. Ya, insya Allah nanti kita dapat mengambil ibrah atau hikmah dari pembicaraan kita nanti, insya Allah. Ya, tema kita kali ini ya sesuai dengan player yang sudah kita buat, yakni tentang peran sekolah Islam dan juga dibalik fenomena berkurangnya minat sekolah negeri ya, terkhususnya di SD. Ini tadi kita baca di Meta ya, apa yang menjadikan alasan anak orang tua itu menyekolahkan anak ke SD itu berkurang minatnya. Jadi jawab sama AI tadi yang paling berkesan di nomor 3. Jadi kurikulum yang lebih fleksibel. Jadi beberapa SD swasta itu menawarkan kurikulum yang lebih menarik dan lebih fleksibel dan inovatif ya. Terus alasan yang lain nggak begitu kuat sih, seperti persepsi kualitas pendidikan, misal fasilitasnya lebih lengkap ya. Terus mungkin swasta itu lebih baik daripada negeri karena mungkin ada daya saing ya. Terus pelayanan yang lebih personal. Artinya di swasta dalam mempersiapkan gurunya lebih lebih profesional lah. Ya, karena mereka istilahnya bersaing di pasar. Terus yang kelima tentang reputasi sekolah. Jadi beberapa SD swasta itu mungkin memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh orang tua. Jadi yang digarisbawahi yang lebih dipercaya oleh orang tua. Terus kita kan beberapa hari ini kan ini sekarang apa istilahnya pelajaran baru itu, pembukaan MTTM apa itu namanya itu? TMM ya. Itu kan banyak di Facebook itu, sampai ada satu sekolah itu muridnya cuma 1 ya. Padahal sekolahnya gratis. Nah ini menurut antum apa yang terjadi ya? Ini kenapa dari sisi masyarakat ini termasuk kemajuan atau kemunduran menurut antum? Tafadhol Ustaz. Dari pastinya kemajuan atau kemunduran itu nggih. Iya. Sekarang kan orang tua mau mencari sekolah yang biasanya mereka itu menitipkan anaknya Ustaz. Orang tua itu kan berangkat dari pagi jam 7 pulang jam 4 sore. Jadi sekalian mereka itu menitipkan anaknya ke sekolah. Yang mana di situ tidak ada di sekolah negeri selain swasta. Bisa. Jadi melihat kurikulumnya juga mendukung untuk pembentukan karakter, mendukung tentang anak mereka mendukung mereka. Jadi orang tua lebih tertarik apa yang ditawarkan oleh sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Ya seperti yang antum sampaikan tadi, sekolah swasta itu lebih fleksibel. Terus waktu-waktu kurikulum itu bisa mereka ubah gitu. Itu yang saya pahami terkait fenomena yang ada sekarang ini. Memang saya merasa miris sekali
ada sekolah Ada yang sekolah hanya yang hanya pendaftarnya itu hanya daftarnya itu satu, Ustaz. hanya satu, Ustaz. Dan sekarang itu Dan sekolah sekarang itu negeri sekolah negeri mulai tutup dan mulai tutup bangunannya dan sudah tidak bangunannya sudah digunakan tidak lagi gitu. digunakan lagi. Jadi kalau Jadi kalau mau ya meniru ya konsep meniru sekolah konsep swasta. sekolah swasta, Jadi jadi pemerintah harus pemerintah harus terjun, turun terjun, turun tangan, tangan, melihat melihat kebutuhan yang kebutuhan yang dibutuhkan dibutuhkan orang orang tua tua itu itu seperti apa. seperti apa. Kalau mempertahankan Kalau mempertahankan seperti itu, nggih, seperti sekolah itu, nggih, negeri sekolah semakin negeri tertinggal semakin gitu. tertinggal gitu. Menurut Anda seperti Menurut itu? Anda seperti itu. Oh, ya. Ya, jadi alasannya sekaligus ya, bisa menitipkan. Tapi Nggih. Ini juga artinya nggih, pemahaman orang tua terhadap kepedulian pendidikan agama itu meningkat, termasuk itu juga ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nggih, Nggih, jelas sekali sahih, Ustaz. Jadi orang tua melihat, artinya sebenarnya jadi orang tua kan melihat agama itu dibutuhkan oleh anak-anak. Sedangkan kalau di sekolah negeri itu pelajaran agama seminggu barangkali hanya satu pertemuan. Baca pelajaran dirasa sangat kurang untuk perbaikan akhlak dan karakter anak-anak. Terus gini, apakah ini juga bentuk menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah negeri? Bisa dikatakan seperti itu? Nggih, benar. Padahal dari sisi finansial mereka tidak kurang. Misal pakai saya ya, saya kan orang kesehatan. Rumah sakit negeri itu istilahnya membangun itu nggak saya pikir-pikir. Ya, mau bangun gedung ini, gedung itu, atau universitas negeri lah, seperti UNS itu, bangun berapa tingkat ini ringan-ringan aja. Artinya sebenarnya mereka didukung dengan pembiayaan yang unlimited sebenarnya daripada di sekolah swasta. Lalu ini apa yang membuat itu? Ini lebih ke pembiayaan finansial atau lebih ke kualitas SDM guru yang menjadikan mereka turun? Yang menjadikan mereka turun, nggih? Iya. Yang menjadikan mereka turun itu sebenarnya bukan masalah itu saja, Ustaz. Menurut anak pribadi itu, mereka tidak menjawab tantangan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Jadi masyarakat sekarang itu butuhnya seperti ini. Nah, itu tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Apa yang diminta masyarakat sekarang ini yaitu sekolah yang mereka itu bisa sekaligus menitipkan anaknya dari pagi sampai sore. Dan sekaligus di situ mereka diajarkan nilai-nilai syariat, nilai-nilai akhlak dan karakter yang tidak dimiliki sekolah negeri. Nah, mereka tidak bisa menjawab seperti itu, Ustaz. Jadi mereka semakin ketinggalan meskipun mereka dapat sumbangan atau suplai dana yang besar dari negara gitu. Tapi selama mereka tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan masyarakat, jadi itu juga berat. Apalagi sekolah swasta sekarang berlomba-lomba memperbaiki citra mereka dari medsos mereka, terus dan sekolah swasta juga dapat sumbangsih yang cukup besar juga, dukungan yang cukup besar juga dari pemerintah sekarang ini dibanding tahun-tahun yang lalu. Jadi hampir seimbang. Sekolah swasta itu juga dapat bantuan bos, Ustaz. Yang lumayan besar. Setiap anak itu kalau TK dan SD itu ya setiap tahunnya hampir sekitar 400 sampai 600. Itu setiap sekolah tahunnya. swasta ya? Sekolah Iya. swasta. Tinggal dikalikan muridnya berapa. Itu kan nanti juga bermanfaat untuk bisa dialokasikan untuk pembangunan, pemenuhan sarpras, untuk kesejahteraan guru dan lain-lainnya.
Jadi tidak tergantung dari SPP saja. Dan sekarang itu pun SPP swasta meskipun tinggi tetap diminati juga oleh orang tua. Hmm. Mungkin di sebagian kalangan menengah ke bawah mungkin mereka keberatan, tapi tetap mereka melihat itu sebagai apa ya? Sebagai pemenuhan pendidikan untuk anaknya, mereka mau tidak mau ya tetap mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta gitu. Hmm. Lalu Gitu. sebenarnya nih, sebenarnya sejak kita kuliah dulu itu sebenarnya gerak sekolah Islam itu sebenarnya sudah mulai muncul sebenarnya, diinisiasi juga Tinggi. dari teman-teman, istilahnya dari teman-teman dulu SDIT, kayak orang-orang PKS itu mereka juga ngadain sekolah ya, juga awal-awal dulu Tinggi. Al-Madinah. Artinya sebenarnya eh, mereka sebenarnya tahu ya. Jadi dari orang-orang Kementerian Pendidikan itu sebenarnya sudah bisa mencium harusnya bakalannya Tinggi. itu 20-30 tahun ke depan itu akan seperti ini, sebenarnya sudah bisa diprediksi. Saya dulu itu awal-awal punya anak atau nikah itu udah lihat, jadi SD-SD di sekitar tempat tinggal itu sudah mulai di merger ketika sudah mulai muncul SDIT gitu. Nah, baru pasca COVID ini ada kan, terus kelihatan terasa. Ketika ketika apa? Ketika sekolah apa? Ketika sekolah Islam itu bisa mengadain pelajaran meskipun di rumah ketika itu COVID itu kan itu. Itu juga Tinggi. termasuk bukti itu. Artinya mereka bisa bertahan dengan inovasi. Sedangkan di Tinggi. sekolah negeri kita juga kurang tahu seperti apa. Bang nek Cikon setoran juga mungkin nggak ada kurikulum setoran wong mereka pelajaran agama gitu ya. Jadi artinya sebenarnya bisa di apa ya, bisa dicium sebenarnya jauh-jauh hari. Cuma kenapa mereka tidak antisipasi? Apakah ini artinya mereka mungkin kita juga sih tidak menganggap ini sebagai ancaman. Artinya mereka malah membiarkan ya udah ini biar bersaing sebagaimana mestinya. Cuma Tinggi. nanti kan gini, saya tuh kadang mikir sebagai rakyat biasa ya. Terus guru-guru yang sudah diangkat PNS, terus P3K, apalagi ini banyak banget. Artinya seperti tanda kutip ya tenaga nganggur itu. Kalau perbandingan rasionya mungkin gurunya 5, muridnya 1. Ada kemungkinan enggak mereka itu besok itu malah diperbantukan di SD Islam sebagai guru umum. Ada kemungkinan seperti itu enggak kira-kira ya? Kalau misalnya itu seperti itu dari tahun ke tahun, tapi Hmm. sekarang masih ada juga Ustadz. Nggak semua sekolah negeri seperti itu Ustadz. Hmm. Jadi ada juga sekolah negeri itu mereka mulai mencoba sedikit berinovasi. Hmm. Jadi Misal, sekolah negeri ini mereka juga menerapkan, oh waktu habis istirahat sholat duha. Saya pernah menemui itu, Tat. Pernah hmm. ditugaskan di sana untuk pengawas. Saya lihat itu, oh waktunya sholat duha, mereka melakukan sholat duha. Jadi mereka juga menyisipkan nilai-nilai karakter nilai karakter Islam, Tat. Dalam rangka apa? Tujuan untuk menarik perhatian animo masyarakat. Tapi dengan keterbatasan kurikulum yang ada. Jadi mereka ada juga SD negeri itu yang mereka itu berusaha inovasi gitu. Jadi sekolah yang negeri yang eksis itu mereka kepala sekolahnya mengajak guru-guru untuk berinovasi. Termasuk juga disisipkan sedikit-sedikit itu pelajaran hafalan Quran walaupun dengan waktu yang sangat terbatas dengan keterbatasan mereka. Nanti kan di PPDB bisa dicantumkan di sini juga diajarkan misalnya target tahfidz sekian juz gitu. Ada juga seperti itu sekolah negeri, Ustaz. Hmm. Meskipun mereka nggak sampai full day school gitu. Mungkin sampai ada yang sampai jam 1 siang gitu. Tapi mereka juga menampilkan sisi-sisi keunggulan misalnya sering menang lomba, juara tingkat kabupaten. Itu ada juga yang masih eksis itu, peminatnya masih banyak itu di SD
Gumpang 4 kalau nggak salah. Itu pialanya juga banyak sekali saya lihat itu. Muridnya juga Hmm. masih banyak itu. Jadi menampilkan dari sisi kemampuan mereka mengikuti lomba atau olimpiade, menunjukkan Hmm. mereka itu sekolah yang bisa melahirkan prestasi gitu. Hmm. Jadi ada masih Masukan. Hmm. Lanjut lanjut. jadi Lanjut lanjut. ada orang tua itu mereka masih suka dengan sekolah-sekolah yang sifatnya masih umum, tetapi benar-benar terbukti melahirkan atau menghasilkan anak-anak yang berprestasi gitu. Dengan bukti sekolah tersebut banyak piala yang ada di sekolahnya gitu, Ustaz. Hmm. Tak lihat nggih masih eksis, masih banyak juga peminatnya. Jadi memang ada berita yang muncul di apa itu? Bentar Ustaz. Biasa. Nggak apa. Aman aman. Dimatikan kameranya dulu nggak apa. Dimatikan kameranya. Ya. Dimatikan kameranya dulu nggak apa. Sudah Ustaz. Ya. Bisa dilanjut tadi tentang piala. Oke. Jadi orang tua itu mereka sebagian orang tua di masyarakat itu mereka juga ada yang tertarik dengan sekolah negeri Ustaz. Dengan pertimbangan sekolah tersebut benar-benar terbukti bisa menghasilkan anak-anaknya menjadi berprestasi di kancah perlombaan gitu. Jadi mereka bisa eksis sekolah yang seperti itu, Ustaz. Hmm. Jadi peran kepala sekolah di sini juga sangat penting itu untuk apa mencetak murid-muridnya itu agar bisa menang lomba. Kalau nggak seperti itu ya sama saja akan ditinggalkan oleh masyarakat itu. Sambil saya cas Ustaz, tinggal get apa? Ya. Sampun Ustaz. Oh ya. Mohon maaf saya cas ini. Oke, enggak apa. Kembali ke guru tadi ya. Artinya sekarang kan jumlah SD mulai banyak yang berkurang. Artinya jumlah gurunya nggak mungkin berkurang. Karena mereka nggak mungkin alih profesi ya. Terus kira-kira Oke. prediksi antum ini seperti apa nanti ke depannya nasib para guru di SD negeri? Baik yang sudah diangkat negeri ataupun yang baru magang atau subuan ini. Kalau saya cuman anu itu ya. Cuman asumsi saya ya. Saya belum tahu persisnya seperti apa. Atau Ya jarang mungkin anu. punya komunikasi sama teman punya kenalan itu mungkin sering ngobrol. Kalau Mas membahas tentang biasanya jarang membahas terkait tentang itu Tat. Tentang
sekolah negeri perkembangannya sejauh mana itu jarang biasanya, Ustaz. Hmm. Hmm. Ya mungkin bisa dialihkan ke sekolah-sekolah negeri yang masihan, Ustaz. Bisa dipindahkan gitu. Allah alam, saya juga nggak kurang mengikuti perkembangan apa Eh, guru-guru yang biasa di negeri itu. hmm. Nah, di kesehatan kan ada ya, ada operator, tenaga lapangan sama tenaga struktural ya. Artinya misal perawat itu bisa kerja di pilihan, Dimanapun, bisa di rumah sakit, jadi orang lapangan. Misalnya kalau guru yang iya. ngajar, atau dia kerjanya di dinas kesehatan. Jadi dia cuma sebagai istilahnya pejabat itu. Ya. Terus Iya. ini sekitar sekitar saja. Misal antum sebagai misal dicerai jadi orang yang diberi wewenang, misal menteri kesehatan, menteri pendidikan, atau mungkin antum kepala dinas pendidikan Jawa Tengah misalnya. Bagaimana antum untuk memecahkan solusi ini? Misal banyaknya sekolah Islam yang menjamur, tapi banyak sekolah SD negeri yang berkurang. Itu caranya antum beradaptasi seperti apa? Membuat regulasinya yang paling maslahat. Ini sekedar aja. Kita Wah, ini coba berpikir. pertanyaan Tidak apa-apa. pertanyaan berat sekali nih. Artinya kita kan Sekarang orang kan ada solusi. Solusinya ada dua, tak? Ada orang itu ya. solusinya dia konstruktif membangun, ada yang solusinya destruktif gitu, tergantung. Antum kan lemah lembut. Coba antum Apa ya? apa nih? Dengan perbandingan guru yang tidak seimbang ya antara negeri yang mungkin sangat banyak tidak sebanding dengan muridnya, terus negara juga membiayai dengan yang tidak sedikit, apalagi mereka yang sudah setelah sertifikasi passing gitu, kadang tidak seimbang dengan apa yang dihasilkan. Sedangkan di swasta itu gurunya jungkir balik, ajar full sampai kadang sampai direwangi. Cuman mungkin yang tidak sertifikasi itu ya masih jauh dari layak mungkin ya hidupnya ya. Dan untuk mengurai itu perbandingan itu langkah yang harus dilakukan pemerintah suatu saat andainya sekolah negeri semakin habis dan tenaga pendidik masih dengan stok yang sangat banyak ya mau tidak mau solusinya guys membuat kebijakan atau regulasi baru yang mana mereka harus siap dimutasi untuk diperbantukan di sekolah swasta gitu. Nek saya sendiri seperti Ustadz. Jadi nggak mungkin kita untuk memutus sepihak guru itu terus di PHK besar-besaran. Itu juga bisa menjadi bumerang sendiri untuk pemerintah. Tapi solusinya nggak seperti itu mungkin. Atau pemerintah merubah eh, sistem kurikulum yang ada di negeri. Jadi mereka harus melakukan misalnya sekolahnya dirubah menjadi boarding school. Seandainya mereka tidak bisa mengikuti gaya pendidikan di sekolah swasta, setidaknya mereka juga mengikuti jam kerja ya apa jam kepulangan karena yang diminati orang tua kan sekarang itu dari pagi sampai sore dan sekolah negeri harus menonjolkan kelebihan mereka kelebihan apa mereka kan apa di bidang umum gitu misalnya gitu di bidang umum atau di bidang apa yang mereka bisa tonjolkan gitu Ustaz. Jadi harus apa harus berani bersaing di masa sekarang ini yang mana sekolah itu menjamu gitu. Wallahu a'lam Ustaz. Ini hanya perkiraan saya gitu. Mungkin di lapangan diterapkan nggak tidak semudah itu mungkin. Karena saya lihat itu pendidikan itu yang di teori sama yang di lapangan itu kadang anu, Ustaz, jauh berbeda gitu. Jadi misalnya nggih, kayak saya mengurus pondok pesantren dengan keterbatasan ilmu termasuk jaga di sekolahan itu kadang realita di lapangan itu anu Ustaz, sangat-sangat
kompleks sekali. Membutuhkan apa ya, effort yang mungkin masih kalau kerja 8 hari 7 kalau kerja 8 jam sehari ya, ditambah 7 hari per pekan itu kayak masih kurang itu Ustaz. Karena dengan banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, termasuk regulasi, itu pun apa ya, di lembaganya sendiri, di yayasan sendiri, apalagi di skop yang lebih luas lagi gitu. Ya mungkin anu sih keterbatasan kita semua ya, keterbatasan ilmu dan SDM masyarakat Indonesia khususnya. Ya. Kalau menurut antum sendiri, antum bisa memberikan masukan seperti apa, Ustaz? Saya bukan orang pendidikan. Ya kan, bukan orang pendidikan tapi pengamat. Nah, pengamat Saya kan, sebagai rakyat ya, sebagai ya, konsumen ya. Saya gini aja. Sekolah-sekolah yang dia standar apa istilahnya akreditasi ya. Di tempat kita akreditasi. Kalau yang akreditasinya A, guru ini diangkat PNS kabeh. seperti seperti itu Saudi. Jadi jangankan guru ya, imam masjid itu aja dapat gaji. Artinya kita sudah nggak usah mikir kesejahteraan. Artinya kita fokus didik minternya anak wong. Nah, saya simpelnya itu aja. Ya nanti kerjasama sama guru swasta itu. Masya Allah, luar biasa terbesarnya. Itu langkah signifikan, Ustaz. Gih. Yang luar biasa. Memang terkadang gini, Ustaz. Saya itu hampir mungkin jika memiliki wewenang penuh ya, Ustaz ya. Yang pertama yang ingin saya lakukan itu memperbaiki kesejahteraan guru. Oh, Masya Allah. Okay. Karena kenapa? Agar guru itu tidak memiliki pekerjaan di luar. Ditambah karena mereka punya beban keluarga. Misalkan gitu Ustaz, seorang guru di situ dia mengabdi di sebuah lembaga, mungkin ada yang dibayar masih di bawah UMR. Ada yang pas UMR, sedangkan mereka harus menghidupi 3 anaknya, yang mana 3 anaknya itu sekolah juga. Otomatis kan nggak mungkin dia akan menjagakan secara hitungan matematis dulu nggih. Kita berbicara di luar, maksudnya kan bisa tawakal, bisa maksudnya Ya, secara matematis dulu. Paham. Otomatis mereka akan mencari effort tambahan. Iya. Misalnya membuka, kayak saya sendiri aja ya, Ustaz. Habis pulang sekolah itu kadang masih ngelesi. Masih ngelesi. Otomatis pikirannya kan juga apa ya, tidak fokus artinya. Tidak fokus, masih aku ngelesi tak ulang apa ya, kudu ini. Namanya guru kan yang kerja pikirannya, Ustaz. Meskipun dia kan nggak kerja secara kelihatan gitu. Misalnya badannya bergerak, tapi kan dia berpikir, itu kan juga bekerja sebenarnya. Nah, itu yang salah satu. Kalau seorang memiliki wewenang lembaga mutlak, misalnya dia bisa memberikan kesejahteraan guru, itu alangkah baiknya yang dilakukan itu. Sambil melihat dari sisi apa itu, kesejahteraan dicukupi, terus kemudian SDM diperbaiki, dikembangkan terus, diberi pelatihan, berkesinambungan, struktur, memiliki program yang jelas, arah yang jelas, visi misi yang jauh. Nah, itu sambil terus dievaluasi, dikontrol, terus diawasi. Intinya guru harus terus berkembang, kesejahteraan mereka tercukupi, insya Allah mereka akan lebih tulus untuk bisa mendidik anaknya. Meskipun saya tidak menafikan guru TPA pasti juga lebih tulus gitu. Tapi alangkah baiknya seandainya guru TPA itu mereka sejahtera.
otomatis Hmm. keterusannya akan lebih meningkat lagi. Kadang itu Hmm. prinsip ini Ustadz ya, ini lebih diamalkan oleh orang-orang kafir. Bukannya saya Hmm. membanggakan orang kafir, bukan. Iya, Artinya iya, maksudnya paham. di sana itu mereka lebih lebih apa ya, lebih bisa mempraktekkan itu Ustaz. Lebih memanusiawikan Hmm. gitu. Hmm. Jadi orang-orang di sana itu benar-benar diajeni, di kesejahteraannya ditingkatkan betul sehingga itu ngefek sekali terhadap lembaga pendidikan. Saya pernah Hmm. melihat itu mengikuti pelatihan dari kepala sekolah Gunung Kidul Ustaz, Muhammadiyah. Nggih, Jadi guru itu kan swasta ini Ustaz. nggih. Ini swasta, guru kalau masuk secara lebih disiplin, lebih 15 menit lebih awal dari absensi. Misalnya masuknya jam 7 nggih. Jam 6.45 beliau sudah masuk. Itu beliau dapat kayak semacam tambahan Ustaz, Hmm. 2.000 per hari. Itu pun membuat guru lebih disiplin Ustaz. Padahal cuma sepele nggih. Nah, itu kalau diakumulasikan selama sebulan kan 30 kali 20.000, kalau kali 2.000 kan dapat tambahan 60.000. Itu Hmm. pun sedikit ya, sedikit meningkatkan kesejahteraan mereka, tambahan. Itu sudah membantu guru lebih disiplin. Hmm. Bandingkan kalau guru misalnya berangkatnya ngepas dengan bel, otomatis mereka Hmm. secara Hmm. apa ya, saya sendiri ya Ustaz ya, kalau berangkat mepet banget itu, Hmm. terburu-buru, tergopoh-gopoh itu juga nggak bagus juga untuk Resiko pendidikan itu. keselamatan. Mungkin. Hmm. Mm-mm. Apalagi ditambah nanti keselamatan juga. Iya. Terus itu ada banyak cara Ustaz. Hmm. Selama pemangku kebijakan ini paham betul ya Hmm. terhadap kesejahteraan guru. Itu ada Hmm. jadi win-win solution. Jadi guru lebih disiplin, guru juga dapat Hmm. tambahan Hmm. tambahan itu tadi. Hmm. Terus Iya. setiap ada event apa, guru memiliki prestasi apa, ya dihargai, diapresiasi. Nggak cukup Iya. sekedar, oh Masya Allah bagus dikasih sertifikat, nggak cukup. Tapi ada Iya. apresiasi nyata yang itu berbentuk barangkali bisa Pencitraan. membantu kesejahteraan mereka. Itu yang Hmm. dilakukan Mujahidin seperti itu di Mas- Muhammadiyah berapa itu saya lupa. Dan Masya setiap Allah. tahun guru itu dapat kayak semacam apa ya? Kalau uang hari raya itu ada THR, ada tambahan-tambahan itu sampai hampir 6 juta sampai 10 juta Ustaz, guru swasta. Nggih. Wih. Tetapi itu mereka dapat penghargaan lah karena Hmm. mereka mungkin lebih disiplin, karena mereka menjadi guru teladan dan banyak sehingga guru-guru itu berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk lembaganya. Itu. Ya. Yang terkait apa tadi? Eh, guru, apa orang kafir lebih menghargai guru itu ya? Sampai Iya. terenyuh saya. Masya Allah. Terus Lah, ini, jenengan ya, nek mau nganu tat, saya pernah melihat langsung podcastnya Helmi Yahya itu loh, Tat. oh iya iya. Heeh. Nah, sama Jonathan itu kan sayangnya orang kafir Ustaz. Heeh. Tapi beliau Pak Jonan itu membuat perubahan, saya nggak melebih-lebihkan mereka tadi, cuman mengambil Iya iya. ilmunya saja. Yang nanti Hmm. mudah-mudahan kalau saya memiliki kebijakan yang lebih untuk bisa ya ingin saya terapkan seperti itu. Jadi Hmm. dari tukang parkir sampai penjaga stasiun dan sebagainya, kesejahteraannya dilipatkan 4 kali lipat, Ustaz. Hmm. Dan sekarang kan Hmm. kita lihat sendiri ada perubahan yang semula dulu kereta api sangat jorok, jauh dari Hmm. bersih, sekarang kan sudah rapi, sudah Hmm. anu, kan semenjak eranya beliau itu. Jadi Hmm. pegawai-pegawainya di sekolah di luar negeri, artinya dididik, diberi pelatihan gitu. Hmm. Itu di Jadi mana, Ustaz? ma- Yang disekolahkan terus tambah rapi itu di mana itu?
Ya itu kan di PT KAI gitu, Tat. PT KAI Oh, Kereta PT Api. KAI. Oh, nggih 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 Oh, nggih, KAI. oke. Heeh. Jadi Oh, nggih nggih. ini juga ada kaitannya untuk memperbaiki sumber daya manusia, khususnya guru. Oh iya. Jadi guru itu juga Tat. Nggak boleh guru itu merasa cukup dari ilmu. Pertama itu, guru Heeh. harus merasa Heeh. kurang. Saya ini malah malah menggurui guru nih, Ki, saya. Nggih mboten. Jadi Ki malah sinau terus ini. Ndak. Soalnya kan kadang ada guru yang Ustaz, tipikal guru kan macam-macam di lapangan ya, di kantor itu. Kalau diajak Heeh. pelatihan itu pelatihan terus ini terus. Padahal kita juga butuh. Karena belum memahami guru itu tugas mulia yang harus dikerjakan seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Tetap sebaik apapun guru, kalau dia merasa cukup dengan ilmu kapasitasnya, nggak mau berkembang, itu malah bahaya. Dia sudah merasa cukup. Wah, aku cukup selesai sinau. Saya pernah dengar dari siapa ya? Pak Fuad. Jadi guru itu nggak boleh merasa cukup terhadap apa yang dia miliki. Terus belajar, Terus belajar, meningkatkan skillnya, meningkatkan skillnya, meningkatkan ilmu meningkatkan pengetahuan. ilmu pengetahuan. Nah ini jangan tanya Nah ini sama jangan tanya Ustaz. sama siapa. Ini sudah 30 menit lebih. Nggih. Nasihat antum untuk masyarakat. Apa saran untuk orang tua? Apakah khususnya yang tidak mampu sekolah di negeri dengan usaha apa sehingga pendidikan agamanya bisa tercapai, atau sekolah di swasta tapi mahal, tentu dengan ngoyo? Masukannya apa untuk para orang tua? Wah, Antum masih antum pertanyaan masih jangan Ustaz. jangan Ustaz. Kisi-kisinya tadi. Kisi-kisinya tadi. Mau Mau kalau antum kalau sendiri antum gimana? sendiri gimana? Saya bingung ini. Saya bingung ini. Antum dulu. Ini soalnya spontan, ini di luar tadi. Di luar sketsa pertanyaan ini. Ini pertanyaan penutup sebelum nanti tatimah. Khotimah. Ada orang tua yang kemampuannya sangat terbatas. Itu tidak banyak sekali. Tapi di satu sisi pengen anaknya mendapatkan ilmu yang yang diharapkan diharapkan menjadi anak yang jadi anak yang baik, baik, soleh, dan dia dan percaya dia sama percaya sama yang dianggap yang dianggap bisa bisa mengajarkan itu. Tapi Tapi dengan syarat syarat biayanya mahal tingginya sekali. mahal sekali. Jadi gini Ustaz, Ustaz. menurut saya sendiri Menurut akidah saya sendiri akidah itu penting, Ustaz. Akidah itu Akidah penting. itu penting. Kalau di Kalau negeri kan di kadang negeri kan kadang kalau kita kalau sudah kita sudah ngaji sama, kalau kalau anak kita punya tepat pesantren, saya khawatirnya anak-anaknya kita Ustaz. Sedangkan masa masa mereka nggak bisa diulang lagi. Terus kita nanti memperbaikinya gimana? Nah, terus ditambah lagi pergaulan pergaulan anak-anak di sekitarnya, dia ngomong apa, itu kan nanti menular. Coba misalnya kita nggak apa-apa negeri. Meskipun nggak semua negeri seperti itu, cuman perbandingannya saja saya gambarnya seperti itu. Dan sekarang ini banyak swasta yang menawarkan kompensasi biaya yang ringan, yang insya Allah tetap tertanggung. Kayak di Al-Madinah sendiri, kalau mereka tidak mampu
itu itu diberi diberi kompensasi kompensasi 50%. 50%. Jadi Jadi ketika ketika mereka mendaftar maksudnya orang tua mendaftarkan ulang anak-anak, itu masih bisa diuai Ustaz. Dari biaya total keseluruhan itu masih bisa mengajukan keringanan lah. Bisa mengajukan keringanan. Nah, termasuk di Al-Husna sendiri juga masih bisa membuka, maksudnya memberikan kesempatan orang tua yang kurang mampu untuk bisa anak-anaknya tetap bisa disekolahkan di sekolah yang mengajarkan sunnah. Insya Allah kita bersyukurnya di situ, Ustaz. Di daerah Sukoharjo khususnya, nggih. Mungkin di luar Sukoharjo sekolah tidak sesemarak ini, pondok pesantren, sekolah-sekolah itu tidak sesemarak Sukoharjo. Nah, saya masih bersyukurnya di situ, Ustaz. Jadi banyak sekolah sunnah yang mereka berlomba-lomba saling bersaing, tapi tetap bisa menawarkan harga yang terjangkau gitu. Jadi kita tetap berusaha dengan akidah kita, keyakinan kita, insya Allah kita membiayai penuntut ilmu. Kan antum juga tahu nggak Ustaz, membiayai seorang penuntut ilmu kan rezekinya juga akan dicukupi. Nah, mungkin akidahnya orang tua juga perlu diperbaiki juga dengan keyakinan mereka, tawakal mereka, terus kesungguhan mereka. Kalau pendapat Anda seperti Ustaz. Kalau dari antum sendiri Ustaz. Katanya jawaban yang sudah sempurna. Kalau ada tambahan, ibarat masakan sudah enak, jangan ditambahin lagi, sudah cukup. Sudah cukup. Waduh. Mungkin ini sudah larut malam, nanti kalau pembicaraan terlalu panjang nanti mengurangi esensi. Dan insya Allah nanti besok antum masih aktivitas. Sebelum kita tutup, ada 6 pertanyaan cepat Ustadz. Ini kuis ya, tapi tanpa hadiah. Pendek, nggak boleh. Pertanyaan yang berat-berat. Pertanyaan sangat berat Ustadz. Saya itu sampai muter-muter. Ini cepat ya. Ini 2 pertanyaan terakhir tadi ya, Insya Allah. Pilihan ganda. Jadi langsung pilih cepat. Siap Ustadz ya. Guru umum atau guru diniyah? Guru diniyah. Cepat. Oke. Guru diniyah. Oke. Madrasah atau SDIT? SDIT. Oke. Jadi PNS di Kemenak atau kepala sekolah di SD yang gajinya sangat tinggi? Cepat. Di Kemenak. Di Kemenak. Oke. Wakaf masjid atau wakaf pondok duafa dan yatim? Wakaf pondok itu apa? Yatim. Oke. Mengajar Quran atau mengajar hadis? Mengajar Quran. Masya Allah. Yang terakhir Ustaz, matematika atau sejarah? Matematika. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Bisa menjawab. Kalimat. Nah, apa ini? Nggak ada yang salah tadi, pilihan saja. Nanti kan bisa kelihatan itu. Jadi karakter antum seperti itu. Dan ini kan karakter cepat kan kita juga tidak bisa menilai, ini cuma sekedar kuis saja. Ini cuma kita bisa mendoakan semoga Allah memberi kemudahan kepada antum Ustaz sebagai pengajar. Sama-sama Ustaz. Diberkahi rizkinya. Amin. Dan bisa menjadi yang paling penting menjadi amal jariah ketika kita sudah wafat semuanya. Amin. Insyaallah. Kita mendoakan semua guru yang ada di Indonesia ini dimanapun berada, baik itu guru umum ataupun guru agama, ya semoga mereka semua senantiasa dilindungi oleh Allah. Kalimat penutup Ustaz terkait tema ini Ustaz, sebelum kita akhiri. Kalimat penutup, ya. Sebagai seorang muslim, apalagi seorang pendidik, hendaknya tidak boleh bosan atau berhenti belajar, terus menuntut ilmu sampai akhir hayat, terus perbaiki keikhlasan kita di dalam hal apapun. Mungkin itu Ustaz. Mohon maaf Ustaz, tadi banyak ngomongnya ngelantur nggih. Kan, nah ini sesuai tema kan, ngobrol santai. Ini bukan bincang serius. Memang temanya bincang santai, bukan bincang serius.
Oke, Tapi siap. penting kan ibrohnya nanti. Nggih. Gitu Ustaz. Nggih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini Nggih. cuma kita oplos saja yang membahas nanti. Semoga pembicaraan ini termasuk pembicaraan yang berfaedah dan mendapatkan pahala. Ya, dan Amin. semoga nanti semoga ini bisa didengar ya oleh teman-teman yang lain ya. Walaupun kita ini ya bukan sekelas Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi saya rasa yang kita bicarakan tadi bisa membuka cakrawala kita. Dan sebagai mungkin antum sebagai guru, saya sebagai orang tua wali murid ya. Semoga ini bisa menjadi apa istilahnya inovasi dan ya, tadi semangat untuk istilahnya sebagai orang tua apa tadi tawakalnya lebih lah istilahnya. Jenenge biayai orang sekolah itu nanti dilancarkan rezekinya. Itu tersentuh saya. Itu saat kita akhiri ya. Salam kepada keluarga, semoga diberi kesehatan. Amin, kita akhiri amin. dengan bacaan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup ya. Nggih. Yes, Ustaz.